Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Hari ini kita akan lanjutkan materi tentang sistem klasifikasi ya. Materi itu adalah tentang kunci determinasi atau kunci dikotomi. Oke. Apa sih kunci determinasi atau kunci dikotomi itu? Kunci determinasi atau kunci dikotomi itu adalah sebuah cara atau langkah yang digunakan oleh peneliti atau setiap orang untuk bisa mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Jadi kunci ini sangat bermanfaat untuk siapa saja yang pada suatu saat menemukan makhluk baru dan orang itu menginginkan atau ingin mengetahui takson, bahkan mungkin apa nama spesies dari makhluk yang ditemukan tersebut. Sebenarnya di pusat-pusat penelitian seperti di di herbarium, di LIPI ya, kemudian di kantor-kantor botani, kunci-kunci determinasi itu sudah bagus ya, sudah bagus dan dibuat dengan sangat valid oleh para ahli sebelum kita. Tetapi pembuatan kunci determinasi itu bisa bisa kita pelajari, bisa kita tiru untuk antisipasi jika suatu saat makhluk-makhluk yang ada di permukaan bumi itu mengalami perkembangan ya, mengalami perubahan varietas atau penambahan varietas. Oke. Di dalam kunci determinasi atau kunci dikotomi itu biasanya terdiri dari sederetan pernyataan yang dua baris gitu ya, terdiri atas dua baris. Yang fungsinya adalah untuk mengelompokkan atau menggolongkan makhluk hidup. Nah, dua baris tersebut itu biasanya berisi deskripsi dari ciri-ciri organisme yang kita temukan ya, dan peletakannya itu biasanya disebutkan secara dengan ciri yang berlawanan. Oke, oke. Lalu siapa yang bisa membuat kunci dikotomi? Sebenarnya semua orang bisa mempelajari dan membuatnya, walaupun tentunya untuk menjadi sempurna itu perlu waktu panjang dan perlu banyak sekali literatur. Oke, Ibu akan menjelaskan tentang beberapa tahapan penting untuk membuat bagaimana kunci dikotomi itu dibikin ya. Yang pertama, sebuah kunci dikotomi itu harus dikotom. Jadi pernyataan yang di dalamnya itu harus berlawanan. Sehingga kalau satu bagian itu pernyataannya bisa diterima, maka bagian lain itu ditolak. Ya. Nah, ciri yang dimasukkan juga harus sesuatu yang semua orang itu mudah mengamati gitu ya. Misalnya tentang batangnya, apakah batangnya bercabang atau tidak. Atau misalnya bijinya biji terbuka atau biji tertutup ya. Jadi sesuatu yang nanti mudah diamati. Kemudian yang kedua, deskripsi karakter itu harus menggunakan istilah umum sehingga bisa dimengerti oleh setiap orang. Ya, ini berkaitan dengan pernyataan pertama yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian yang ketiga harus menggunakan kalimat sesingkat mungkin dan setiap pasangan pernyataan yang kemudian disebut dengan kuplet itu harus diberi nomor ya. Biasanya misalnya kalau ada nomor 1A maka di situ ada nomor 1B. Ada nomor 2A, nomor 2B. Terus sampai kita menemukan takson dari makhluk tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kalimat itu harus identik ya. Jadi harus sama. Pembedanya hanya pernyataan positif dan pernyataan negatif. Tetapi apa yang dikaji dari setiap kuplet dari kunci dikotomis itu harus sama. Oke. Yang berikutnya adalah bagaimana seandainya di depan kita itu sudah ada kunci dikotomis ya. Jadi kalau yang barusan Ibu jelaskan adalah cara membuat kunci dikotomis. Sekarang yang berikutnya adalah bagaimana cara menggunakannya. Seandainya di depan kita itu sudah ada kunci dikotomis. Yang pertama, bacalah dengan teliti kunci dikotomi atau kunci determinasi mulai dari permulaan, yaitu semuanya pasti dimulai dari nomor 1A ya. Setelah kita membaca nomor yang pertama itu, maka kita harus mencocokkan ciri-ciri yang tertera dalam yang kita baca itu dengan ciri yang terdapat pada makhluk hidup yang kita amati ya. Misalnya di nomor 1A itu menjelaskan tentang apa namanya kondisi batang dari suatu tumbuhan. Misalnya yang 1A
batangnya sejati. Yang satu B misalnya batangnya tidak sejati. Nah, yang kita amati misalnya tumbuhannya adalah padi. Nah, berarti kan untuk yang satu A yaitu batang sejati itu adalah ciri yang cocok dengan padi. Maka itu yang kita pakai. Berarti yang satu B tidak kita pakai. Kemudian yang berikutnya, cocokkan ciri-ciri tersebut pada kunci determinasi dengan ciri yang terdapat pada makhluk hidup yang diamati ya. Jadi sudah saya jelaskan dan sudah saya contohkan ya. Kemudian jika ciri-ciri pada kunci itu tidak sesuai dengan ciri makhluk hidup yang diamati, maka harus beralih pada pernyataan yang ada di bawahnya dengan nomor yang sesuai. Misalnya pernyataan 1A tidak sesuai, maka beralihlah ke pernyataan 1B. Karena tadi yang saya katakan tadi, misalnya padi. Padi itu kan tadi batangnya sejati ya, itu 1A ya. Berarti kita tidak perlu memilih 1B karena pasti 1B itu isinya adalah batang tidak sejati gitu ya. Jadi yang nanti kita ikuti, kita teruskan sampai ketemu taksonnya padi itu apa? Itu adalah yang nomor 1A. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah jika ciri-ciri yang terdapat pada kunci determinasi sesuai dengan ciri yang dimiliki oleh organisme yang kita amati, maka harus dicatat nomornya. Oke, misalnya tadi nomor 1A. Nanti kita perhatikan 1A itu disuruh melanjutkan kemana gitu ya. Nanti misalnya dilanjutkan ke nomor 2. Nomor 2 misalnya membahas soal biji gitu ya. Tadi kan batang, ini biji gitu ya. Misalnya yang 1A apakah berbiji terbuka, apakah berbiji tertutup yang 1B. Maka kita cocokkan dengan padi. Mana yang cocok dengan padi? Yang 1A apa 1B? Ya kan? Padi itu kan berbiji tertutup. Berarti ya 2A apa 2B? Maka yang kita pilih adalah yang cocok dengan padi, yaitu yang 2B. Maka kita tentukan ciri berikutnya adalah yang 2B gitu ya. Nanti kita ikuti tuh taksonnya. Dia masih ada lanjutannya enggak? Terus begitu ya. Oke, saya ulang. Jika ciri-ciri yang terdapat pada kunci determinasi sesuai dengan ciri yang dimiliki organisme diamati, catatlah nomornya. Lalu lanjutkan pembacaan kunci pada nomor yang sesuai dengan nomor yang tertulis di belakang setiap pernyataan pada kunci. Nanti akan lebih jelas kalau kita sudah sampai pada contoh kunci determinasi itu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah jika salah satu pernyataan ada yang cocok atau yang sesuai dengan makhluk hidup yang kita amati, maka alternatif lainnya akan gugur. Oke, nanti sampai akhirnya ketemu pada bagian kuplet mana takson dari organisme yang kita amati itu ditemukan, gitu ya. Kalau sudah ketemu, ya berarti di situ ya sudah, berarti tumbuhan atau hewan yang kita amati itu sudah ketemu gitu ya. Ini adalah contoh kunci dikotomis ya. Berarti kunci dikotomis ini benar-benar sebuah apa ya? Contoh dari apa yang tadi saya jelaskan. Berarti ini terdiri atas 1, 2, 3, 4 kuplet ya. Tadi kuplet itu berisi tentang pernyataan, dua pernyataan yang pernyataannya itu dituliskan berisi deskripsi makhluk hidup yang akan kita cari taksonnya dan penulisannya itu secara dikotom atau secara berlawanan. Ini sudah memenuhi ya, secara berlawannya sudah memenuhi. Misalnya Homotherm dan Poikilotherm. Berarti ini kan hewan berdarah panas dan hewan berdarah dingin. Kemudian di nomor 2 itu juga dikotom atau antagonis atau berlawanan. Walaupun yang dipersoalkan itu sama ya, sama-sama habitat. Tapi yang 2A itu menceritakan atau isinya adalah hidup di darat, yang B adalah hidup di air. Oke, begitupun yang nomor 3. Yang nomor 3 itu mempermasalahkan penutup tubuhnya. Kalau yang 3A dikatakan memiliki rambut atau bulu, maka yang B adalah memiliki cat tanduk. Ini persoalannya adalah sama, yaitu sama-sama tentang penutup tubuh. Oke, yang keempat atau kuplet yang keempat itu membahas tentang ada tidaknya kelenjar susu. Yang 4A ada kelenjar susu, sementara yang B tidak ada kelenjar susu.
Oke, ini adalah yang dimaksud atau ini adalah contoh-contoh dari yang tadi di depan saya sudah jelaskan bagaimana cara membuat sebuah kunci determinasi atau sebuah kunci dikotomis. Jadi kalimat-kalimat yang tertulis di sini adalah kalimat yang jelas, kemudian kalimat yang mengandung pengertian umum sehingga siapapun yang membaca pernyataan dalam kunci dikotomi itu mudah memahami ya, mudah memahami ya. Siapapun mudah memahami. Jadi tidak hanya pembuatnya yang paham, tapi siapa saja yang membaca tentang kunci dikotomi itu akan paham ya. Oke, sekarang cara menggunakannya. Cara menggunakannya misalnya kita mau mencari di manakah apa namanya kunci dikotomi dari misalnya misalnya kita pilih sapi misalnya ya. Sapi itu kan kita udah tahu ya sekarang bahwa sapi itu adalah tergolong mamalia. Oke, misalnya kita sapi ya, bahwa sapi itu nanti adalah mamalia. Nah, kita lihat di pernyataan 1A, di pernyataan 1A dan 1B, mana yang kira-kira cocok untuk sapi ya atau mamalia. Oke, 1A adalah hometorum, artinya hewan berdarah panas atau hewan yang suhu tubuhnya tetap. Oke. Kemudian yang 1B adalah poikiloterum. Artinya adalah kelompok hewan yang berdarah dingin atau suhunya berubah-ubah. Nah, makhluk yang akan kita cari taksonnya atau kunci dikotomisnya adalah sapi atau mamalia. Berarti antara 1A dengan 1B yang kita pakai adalah 1A. Oke. Nah, di nomor 1A kita disuruh melanjutkan di nomor 2. Oke, sekarang kita cari mana yang itu cocok untuk sapi atau mamalia. Nah, nomor 2A itu dikatakan hidup di darat. Yang nomor 2B hidup di air. Nah, kalian tahu kan bahwa sapi hidupnya di mana? Hidupnya di darat. Berarti yang kita pilih bukan 2B, ya kan? Yang kita pilih 2A. Berarti 2B gugur karena kita mau mencocokkan organisme yang kita amati itu adalah sapi, gitu ya. Berarti kita pilih 2A. Ya, satunya tadi adalah 1A, duanya 2A. Nah, di 2A kita disuruh melanjutkan di nomor 3. Oke, sekali lagi kita harus mencocokkan. Di nomor 3 itu mana yang sesuai dengan sapi ya. Yang 3A memiliki rambut atau bulu. Yang 3B memiliki zat tanduk. Sapi tidak memiliki zat tanduk. Jadi kita nggak mungkin memilih yang 3B. Yang kita pilih adalah yang 3A. Oke, berarti 3A cirinya adalah memiliki rambut atau bulu karena sapi memiliki rambut ya, walaupun sapi tidak memiliki bulu tapi sudah masuk kriteria di sini rambut. Nah, berarti di nomor 3 kita disuruh melanjutkan nomor 4. Nah, di 4 itu ada lagi kuplet yang mempersoalkan tentang keberadaan kelenjar susu. Cuman kita disuruh memilih apakah yang kita amati itu sesuai dengan 4A atau apakah dia sesuai dengan 4B. Kita lihat ya. 4A ada kelenjar susu. Kalau ada kelenjar susu berarti itu namanya adalah mamalia. Yang 4B adalah tidak ada kelenjar susu. Kalau tidak ada kelenjar susu, maka itu adalah Aves. Nah, yang kita amati itu adalah sapi dan sapi itu memiliki kelenjar susu. Berarti selesai sudah pencarian kita untuk mencari taksonnya sapi, yaitu berakhir di nomor 4A, gitu ya. Nomor 4A. Berarti sapi itu masuk dalam kelompok mamalia gitu. Walaupun mamalia satu-satunya bukan sapi, tetapi sapi untuk pencarian di kunci dikotomis ini adalah sesuai dengan mamalia. Nanti kalau kita mau memperluas mamalia itu bisa lagi diperluas, misalnya soal apakah dia pemakan daging, apakah dia tidak makan daging, atau apakah dia mamalia yang hidup di air, ataukah dia hidup tidak di air, atau apakah dia mamalia yang bisa terbang ataukah tidak. Jadi bisa dikembangkan sesuai dengan takson takson yang nanti akan kita buat itu sampai sedetail apa. Oke, demikian penjelasan dari Bu Harun. Semoga bisa dipahami. Nanti untuk supaya kamu lebih paham, silahkan dipelajari di buku paket yang sudah kamu terima atau bisa belajar dari sumber-sumber yang lain ya. Dan supaya lebih paham, kamu bisa berlatih soal di buku-buku tersebut supaya semakin paham tentang apa itu kunci dikotomi. Oke, baik anak-anak, semoga
bermanfaat. Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.